Yang terhormat, saya selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mendaftarkan diri dan terekrut menjadi guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dengan terekrutnya Bu Citra sebagai guru penggerak ini akan mempengaruhi hal yang positif kepada lembaga SD2 Ringin Kembar. Ini sehingga SD2 Ringin Kembar ini bisa berkompeten. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah. Yang berikutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Citra Madrid. Saya mulai Bapak Ibu untuk diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya punya pantun untuk Bapak Ibu semua. Makan nasi menggunakan sambal kerajaan. Tidak lupa pakai santan dari daun kayu. Kepada Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Supianto selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ringin Kembar dan Bapak Ibu rekan sejawat guru SD Ringin Kembar beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini tanggal 27 Oktober 2023 kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Ringin Kembar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmiah yang berupa agama Islam. Di sini saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling pintar atau yang paling bisa ya. Saya di sini berdiri hanya untuk sharing sama Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan kita. Tujuannya yaitu budaya positif ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita, bisa kita terapkan kepada anak didik kita, yang mana nantinya diharapkan anak didik kita bisa berperilaku budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Bapak Ibu guru semua di sini adalah guru-guru yang paling hebat dari saya ya. Di sini kita sharing Bapak Ibu, kita santai saja, kita sharing bersama bagaimana kita akan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Langsung saja nih Bapak Ibu. Sebelumnya biar tambah semangat, saya coba ini untuk ice breaking dulu. Semangat pagi, guru SDN Ringin Kembar 2. Saya pintar, saya bisa. Bisa begitu ya? Bisa. Selamat pagi, guru SDN Ringin Kembar 2. Saya pintar, saya bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Langsung saja
Di sini ada fasilitator saya, namanya Ibu Devi Intan Pujiawati, dan pengajar praktek yaitu Ibu Reni Kristinawati. Sebelum saya masuk ke dalam materi tentang budaya positif, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua tentang apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Coba angkat tangan siapa yang setuju? Setuju. Setuju ya? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bagaimana? Setuju. Setuju? Setuju semua ya? Ya, setuju. Dikasih hadiah mestinya ya setuju. Yang ketiga, seorang guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Setuju. Pastinya kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan solusi kepada anak didik kita bila anak didik kita mengalami suatu masalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Kurang setuju, ada yang setuju? Tidak. Tidak. Oke. Nanti lebih jelasnya kita lihat apa namanya materi yang akan saya sampaikan Bapak. Bagaimana nanti apa jawaban dari Bapak Ibu ini sesuai apa tidak? Next. Nah, sebelumnya ini ada dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu menurut Ki Hajar Dewantara itu kita adalah pamong. Pamong atau among. Kalau pamong atau among itu berarti kita harus ngomong kepada anak didik kita. Caranya bagaimana ya? Kita tidak boleh menuntut, tetapi kita harus menuntun. Kita selain menuntun, kita harus juga memberikan tauladan. Diibaratkan Bapak Ibu, kalau seorang guru itu diibaratkan sebagai petani. Sekolah itu adalah lahan kita untuk bertani, sedangkan anak didik kita itu adalah benih tanaman. Jadi misalnya kita sebagai petani itu kita mau menanam padi. Nah, kalau mau menanam padi itu kadang ada padi yang sudah berkualitas, ada yang padi yang kualitasnya murah. Bagaimana kita sebagai seorang petani biar yang kurang berkualitas tadi padinya biar tumbuh berkualitas? Bagaimana caranya? Dengan cara diberi pupuk. Begitu juga dengan guru, dengan cara dituntun, diberikan ilmu yang baik, diberikan tauladan yang baik, agar anak-anak kita nantinya tumbuh sesuai apa yang kita harapkan. Jadi intinya kita sebagai guru itu tidak boleh menuntut anak-anak, kamu harus bisa berhitung, kamu harus bisa seperti ini. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak itu sebenarnya sudah ada tulisannya sendiri-sendiri. Anak berangkat ke sekolah itu tidak diibaratkan sebuah kertas kosong, bukan. Jadi kita hanya menebalinya saja, mengarahkan anak-anak sesuai dengan apa yang nantinya ingin dicita-citakan. Jadi kita tidak bisa menuntut anak, kamu harus bisa seperti ini, kamu harus bisa berhitung cepat seperti ini, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntunnya saja, memberi tauladan, menebali tulisan-tulisan yang sudah
Dia sudah memiliki tulisan-tulisan yang sudah diberikan Tuhan kepada anak tersebut. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, ini kita belajar tentang positive mindset, tentang pemikiran positif. Dalam budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bapak Ibu tahu apa nilai-nilai universal atau nilai keyakinan apa yang harus diterapkan di sekolah? Apa contohnya? Nilai-nilai kebajikan universal apa saja? Jujur, disiplin, tanggung jawab, ya. Kita setiap hari sudah memberikan contoh-contoh seperti itu kepada anak didik kita. Jadi intinya kalau kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus mewujudkan nilai-nilai seperti itu. Kita beri contoh-contoh yang baik kepada anak didik kita tentang nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan di sekolah. Selanjutnya, next. Nah, di sini sebelum kita masuk ke disiplin positif, ini ada konsep inti untuk menciptakan budaya positif yang akan kita bahas, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Dari ketujuh ini kira-kira yang paling Bapak Ibu dirasa masih baru tahu tentang ini yang mana? Nah, yang 6 segitiga restitusi. Nanti kita sharing bersama Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, bagaimana penerapan dari segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menginginkan budaya positif yang ada di lingkungan kita, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak-anak, lingkungan yang aman di mana anak-anak nanti bisa di sekolah itu bisa berkreasi sesuai kreativitasnya anak-anak. Yang berikutnya di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin, kalau Bapak Ibu disiplin itu menurut Bapak Ibu apa? Berkaitan tentang apa? Disiplin. Waktu. Apalagi peraturan, peraturan yang harus dilaksanakan. Kewajiban. Nah, disiplin ini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi biar anak-anak bisa melaksanakan disiplin itu perlu adanya kontrol guru yang bagaimana. Nah, selanjutnya next. Nah, kita akan buat permainan. Bapak Ibu silakan berpasang-pasangan. Yang tidak mempunyai pasangan, ya cari. Ya. Ya, di sini kita membuat permainan cobalah buka. Jadi salah satu teman Bapak Ibu yang berpasangan silakan menggenggamkan tangannya. Yang satu silakan merayu agar yang menggenggam tangannya tadi mau membuka apa yang digenggam tadi. Nah, dalam genggaman Bapak Ibu, bayangkan bahwa di dalam genggaman Bapak Ibu ini adalah suatu yang sangat berharga, yang menurut Bapak Ibu tidak boleh dilepas dari diri Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya teman yang sebelahnya merayunya, menyogoknya,
Iya. Silakan. Boleh dirayu, boleh dikritik ya. Ini boleh. Boleh. Ya. Dikritik boleh ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah sampun. Nah, kira-kira yang menggenggamkan tangannya tadi kira-kira mau membuka atau tidak? Mau. Mau. Enggak. Ada yang tidak bisa dibuka? Ada. Nah, Bapak Ibu mau membuka, mau menutupnya itu atas dasar bujukan dari temannya, apa menurut kontrol Bapak Ibu sendiri? Menurut siapa? Bujukan atau kontrol Bapak Ibu sendiri? Ada yang kontrol, ada yang bujukan. Ya. Next, coba. Nah, di sini bagi Bapak Ibu yang mau membuka atau menutupnya, mau membuka atau menggenggam tangannya, tetap menggenggam tangannya, ini teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi Bapak Ibu mau menggenggam itu ada tujuannya sendiri. Oh ya, saya mau menggenggam lah, mau ini bermakna buat saya, sangat berharga, masuk CKD tak paling mau seperti itu ya. Terus mau membuka juga seperti itu ada tujuannya. Oh iya, aku dikasih uang, aku dikasih apa namanya, dikasih nasi gitu. Nah itu kan karena kontrol diri Bapak Ibu sendiri sebenarnya ya. Kita mau membuka, mau menutup itu sebenarnya dari kontrol kita sendiri. Nah begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak mau melakukan semua peraturan yang Bapak Ibu guru perintahkan, mau mengerjakan tugas, mau tidak mengerjakan tugas, itu berdasarkan kontrol anak-anak sendiri. Kita tidak bisa terus memantau anak-anak. Boleh saja kita memantau, misalnya di sekolah, oh anak ini kalau di sekolah nakal dengan temannya, karena Bapak Ibu guru sering memantau, mungkin di rumah dia mulai lagi seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau membuka, kita mau menutupnya, itu adalah berdasarkan kita sendiri. Next. Nah ini kita sendiri yang mampu mengontrol perbuatan kita sendiri, bukan orang lain. Setiap dari kalian semua adalah pemimpin diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak itu punya kontrolnya masing-masing, punya alasan masing-masing. Oh ya, saya mau nakal sama jahil sama temannya, itu punya alasan Bapak Ibu. Hanya kita saja kadang tidak mau mendengarkan alasan dari anak-anak. Ya. Next. Nah ini berdasarkan teori kontrol tadi, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi ilusi kontrol guru mengontrol murid itu seperti ini. Bapak Ibu tidak bisa terus mengontrol anak-anak. Betul apa tidak? Oke. Jadi misalnya anak-anak kita kontrol sekarang. Oh iya, saya dipantau Bapak Ibu guru. Oh iya, saya harus berbuat yang baik, saya harus sopan. Tak tahu nanti kalau di luar itu karena belum adanya rasa dalam diri anak-anak sendiri itu belum ada. Oh saya kalau apa namanya bersifat sopan, bersikap ramah kepada teman, itu bagaimana itu belum ada dalam diri anak-anak. Ya, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan
bermanfaat. Ini maksudnya seperti ini. Bapak Ibu biasanya kalau anak-anak yang berprestasi dikasih hadiah, betul ya? Apakah Bapak Ibu mau terus-terusan 1 tahun penuh memberikan hadiah? Tidak. Mungkin anak-anak kalau diberikan hadiah ya saat itu saja dia bisa melakukan hal-hal yang positif. Nanti kalau sudah tidak ada hadiahnya ya sudah kembali lagi. Jadi untuk penguatan bahwa penguatan positif, bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat bagi anak-anak itu hanya ilusi Bapak Ibu. Jadi kita memberikan hadiah kepada anak-anak itu berarti hanya jangka pendeknya saja. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita kadang sering mengkritik anak-anak. Sarawis digambar, misalnya disuruh menggambar, yuk gambar yang bagus, disuruh maju, gambarannya kok koyok ini. Nah, seperti itu. Berarti bagaimana perasaan anak-anak Bapak Ibu? Sedih, jadi down ya. Nah, ini itu hanya sebuah ilusi. Kalau kita mau mengkritik anak-anak jadi sedih, kecewa. Duh, Bapak Ibu guru ini saya sudah menggambar sebagus ini, katanya dikatakan jelek. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya kalau kita kemana jadi Bapak Ibu guru atau merasa orang yang lebih dewasa ya, kita itu memaksa kepada anak-anak, kita tidak memberi kebebasan kepada anak-anak. Nah, kita seharusnya memberi kebebasan kepada anak-anak. Kita tanyakan anak-anak apa yang mereka perlukan, tetapi harus ada arahan dari kita. Tidak sesuai apa yang diinginkan anak-anak itu kita turuti. Jadi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu hanya ilusi Bapak Ibu. Next. Nah, di sini ada bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi anak-anak itu kebutuhannya berbeda. Kita tidak boleh menganggap kebutuhannya anak-anak sama, kita melayani anak-anak itu sama. Tidak bisa seperti itu. Ini teori kontrolnya bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita harus tahu bahwa semua orang itu punya gambaran masing-masing, tidak sama. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu tidak sama. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, sebuah perilaku memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya mempunyai tujuan. Entah salah, entah benar, itu semua mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti halnya siswa kita atau anak didik kita. Kita tidak bisa mengontrolnya, Bapak Ibu. Hanya mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi hanya dengan berkolaborasi kita bisa menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang atau menang. Maksudnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya teori kontrolnya seperti itu. Tidak ada yang benar
kalau kita mau menerapkan disiplin kepada anak-anak, tidak boleh dengan ancaman, tidak boleh adanya hukuman, tidak adanya sokongan atau hadiah tadi. Maksudnya seperti itu. Kita bisa memberikan hadiah kepada anak-anak, tetapi biar tumbuh dari diri anak-anak sendiri. Oh iya, aku lagi belajar berarti pintar. Gak usah di bapak ibu tidak usah memberitakan nanti yang juara 1 misalnya dapat hadiah, tidak usah. Biar ini tumbuh dari anak-anak sendiri. Ya, seperti itu. Next. Nah, sebenarnya dalam disiplin positif ini yang mau dicapai itu adalah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan universal. Di sini yang mengacu pada profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? 5. Apa saja Bapak Ibu? Mandiri, Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, dari kelima dimensi ini, kira-kira sekolah kita sudah menerapkannya apa? Royong, kita sering ya gotong royong, kerja bakti, beriman dan takwa. Apalagi mandiri. Contohnya apa Bapak Ibu mandiri? Apa contohnya? Anak-anak bisa ya, anak bisa melakukan segala sesuatunya itu tanpa menunggu dari perintah dari guru. Jadi oh ya, saya harus belajar tanpa dikasih PR anak sudah belajar. Nah, seperti itu. Terus bernalar kritis. Apakah kita sudah menerapkan ke anak-anak untuk bernalar kritis? Sudah. Contohnya apa Pak? Apa? Mungkin bisa dari pembelajaran apa? Biasanya kalau bernalar kritis kita bisa mengadakan diskusi, ya. Anak-anak diajarkan, mungkin untuk yang kelas besar 4, 5, 6 itu bisa diajak berdiskusi bagaimana cara menyampaikan pendapat. Terus nanti ada yang menyanggahnya seperti itu. Ya, walaupun belum belum bisa berjalan, tetapi kita harus menuntunnya Bapak Ibu agar anak-anak nanti mudah dalam bernalar kritis ini, mudah dalam bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri, ya. Next. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Dari ketiga ini, kita biasanya pilih yang mana Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapat imbalan, penghargaan, atau menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi seperti ini, misalnya kita mau melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan, atau karena menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan. Yang mana? Ya, berarti Bapak Ibu ini sudah hebat-hebat ya, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti kalau saya Bapak Ibu kalau saya ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang saya takut telat, izin telat ya, takut misalnya kan berarti tidak nyaman kalau malu ya, izin atau malu sama anak-anak
ini. Ya, next. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tak kelihatan ya. Ini banyak sekali perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sesuatu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Itu hukuman. Jadi menurut anak-anak itu, kalau kita menghukum itu adalah sesuatu yang menyakitkan, yang biasanya dengan dihukum anak-anak itu pasti akan ingat terus, oh biasanya yang menghukum saya itu ini, itu akan selalu ingat. Nah, ini ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Mungkin di situ kita menanyakan kepada anak-anak, tetapi kita tidak berbicara kepada anak-anak konsekuensinya seperti apa. Contohnya seperti ini, misalnya kita buat peraturan kelas, harus piket kelas. Nah, itu kita membuatnya bersama anak-anak, harus piket kelas. Nah, terus kita yang membuat konsekuensinya tanpa meminta pendapat kepada anak-anak. Yang tidak piket disuruh bayar 5.000. Itu namanya konsekuensi. Jadi kita membuat peraturan bersama anak-anak, tetapi konsekuensinya kita yang buat, tidak membuat bersama anak-anak. Yang nggak piket bayar 5.000. Nah, biasanya seperti itu. Terus restitusi merupakan sebuah pilihan. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kita kalau menghadapi anak-anak yang misalnya bermasalah, nah kita tanyakan dulu masalahnya seperti apa. Terus alasannya melakukan itu kenapa kamu melakukannya itu, kenapa, karena apa kamu melakukannya, seperti itu. Nah, nanti konsekuensinya apa? Kira-kira kalau kamu mau melakukan tujuannya ini, berarti kamu mau melakukan apa? Biar kamu lakukan tadi, misalnya biasanya anak-anak kan sering ol-oloan dengan temannya, ya, melok orang tuanya biasanya. Nah, biar kamu tidak mengulanginya lagi, kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak mungkin akan berpikir, ya Bu, saya akan meminta maaf. Nah, jadi bukan kita yuk minta maaf, bukan seperti itu, tetapi kita menawarkan kepada anak-anak biar anak-anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Next. Nah, berdasarkan bagian di atas tadi sudah saya rangkum seperti ini Bapak Ibu. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu bisa berupa dengan berkata-kata kasar atau fisiknya anak-anak itu tanpa adanya kerjasama dengan anak-anak, tanpa tanya dulu kepada anak-anak, langsung dikasih hukuman. Berarti sifatnya mendadak. Contoh, anak-anak ada yang memakai sepatu putih. Nah, ayo kamu kenapa memakai sepatu putih? Saya tidak punya. Sekarang silakan dilepas sepatunya, tidak usah pakai sepatu 1 hari. Nah ini adalah hukuman apa? Fisik atau psikis? Ya, psikisnya juga, fisiknya juga, ya. Terus yang kedua, konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibentuk oleh pihak guru. Seperti tadi kita membuat peraturan anak-anak harus piket. Nah, tapi kita tidak menanyakan kepada anak-anak, kalau tidak piket bagaimana anak-anak, yang tidak piket bagaimana. Kita tidak menanyakan seperti itu. Kita langsung yang tidak piket bayar 5.000. Nah, seperti itu namanya konsekuensi. Berikutnya, restitusi adalah proses menciptakan
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dinamakan restitusi. Jadi kita menyelesaikan masalah anak-anak itu kita tanyai dulu anak-anak, masalahnya apa? Apa alasan kamu melakukan ini apa? Nah terus kita arahkan anak-anak, kalau kamu melakukan ini kira-kira kamu melanggar keyakinan atau peraturan sekolah atau tidak? Nah anak-anak itu nanti akan menjawab. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang nantinya anak-anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Next, konsekuensi atau hukuman. Coba ini Bapak Ibu, saya punya pertanyaan. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Ya nanti kita lihat jawabannya. Menurut Bapak Ibu hukuman ya? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak membawa masker. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat jawabannya. Next. Nah, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat lagi itu adalah konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu juga konsekuensi karena dalam pembelajaran PJOK kan ada berlari. Jadi ini kadang kita bingung ya, mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Kalau menurut saya konsekuensi itu intinya tidak berupa fisik Bapak Ibu, fisik atau psikis. Contohnya ini, murid diminta untuk push up 15 kali. Nah ini kan berarti yang dikerjakan anak-anak adalah fisiknya, ya, push up, hukuman. Next. Nah, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi seperti itu tadi Bapak Ibu, kita tidak bisa terus-terusan memberikan hadiah 1 tahun penuh, memberikan hadiah terus-terusan kepada anak-anak karena itu pengaruhnya jangka pendek saja. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sebuah penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Bagaimana kita caranya memberikan penghargaan? Tidak usah kita tidak usah memberitahu anak-anak bahwa ini nanti dapat penghargaan. Biar ini timbul dari anak-anak dulu, baru nanti kita bisa memberikan penghargaan. Jadi intinya di sini kita membangun budaya positif dari diri anak-anak sendiri. Jadi bukan karena ada penghargaan, karena takut kepada bapak ibu guru, bukan seperti itu. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, contohnya kadang anak-anak itu, contohnya saya pernah memberikan sebuah hadiah kepada anak-anak yang siswa yang ranking 1, 2, 3. Nah, kadang-kadang itu anak-anak berpikir seperti ini, mesti aja juara 1, 2, 3, dan mesti kuai. Nah, jadi yang lain itu merasa minder, tidak percaya diri. Nah, anak-anak bisa menebaknya. Jadi seperti itu, penghargaan itu dapat
menghukum dan motivasi dalam diri intrinsik. Next. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang keyakinan kelas? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Ya, terima kasih. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu mempunyai ya. Kalau keyakinan kelas ini berarti ada kesepakatan antara anak dengan guru, sehingga apa yang disepakati itu akan diikuti oleh anak-anak ya. Dan seandainya anak-anak itu melanggar keyakinan itu, mereka tidak merasa dihukum, tidak merasa dibebani, sehingga mereka itu ada rasa nyaman di dalam belajar. Nah, untuk peraturan itu bersifat menekan. Nah, karena bersifat menekan sehingga anak-anak itu ketika melakukan yang membuat pertama kan guru, yang membuat itu guru, sehingga ketika anak ini melanggar aturan dari guru itu, kemudian mereka itu dihukum dan merasa tertekan, sehingga dengan demikian jiwa anak ini ada sesuatu yang menjadi beban. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak kita. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, jadi betul apa kata Kak Agus tadi, bahwa keyakinan kelas itu yang disepakati kita bersama anak-anak. Itu yang namanya keyakinan kelas. Next, kita selanjutnya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan. Bukan karena takut ditilang polisi, nggih? Iya, dua-duanya. Berarti kalau tak biar selamat, berarti sudah timbul dari diri kita sendiri. Itu, nggih. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar tidak tertular penyakitnya. Berarti ini sudah ada nilai-nilai positif yang ada dalam diri kita, bukan karena suatu peraturan bahwa ini adalah suatu keyakinan. Oh ya, kalau saya pakai helm, saya yakin saya akan selamat. Kalau saya pakai masker, saya yakin kalau ada yang kena penyakit, kita tidak akan tertular. Next. Nah, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya bersama anak-anak, biar anak-anak sendiri keyakinan kelas apa yang ingin mereka inginkan. Anak-anak itu loh mau memimpikan kelas yang seperti apa. Oh ya, saya ingin kelas saya bersih. Nah, itu anak-anak sendiri yang menulis berdasarkan kesepakatan, tidak menurut kita sendiri. Jadi kita tawarkan anak-anak, ayo kita buat keyakinan kelas. Kira-kira anak mau memimpikan kelas yang seperti apa? Nah, seperti itu. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah tanpa kita melibatkan anak-anak. Next. Nah, ini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu mau tanya, adakah di sini yang sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Sudah, itu ya. Nah, ini ada prosedur untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu penting Bapak Ibu.
biar anak-anak itu bisa yakin dengan kelas apa yang mereka impikan. Jadi mereka, oh ya, saya habis menuliskan misalnya menghormati bapak ibu guru misalnya. Iya, saya pernah membuat seperti ini. Anak-anak itu akan ingat. Beda dengan peraturan. Nah, karena anak-anak tidak membuatnya sendiri berdasarkan satu arah, kadang kita saja yang buat. Jadi anak-anak tidak mengingatnya. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Saya kemarin pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu saya beri arahan tujuan dari keyakinan kelas itu apa. Terus habis itu mencatat semua masukan. Jadi yang mencatat masukannya itu adalah anak-anak. Mereka itu mau memimpikan kelas yang seperti apa, terserah anak-anak. Kadang anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek temannya, terserah, biarkan anak-anak menulis sesuka hati anak-anak sendiri. Nanti kita yang akan memilihnya mana yang bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Biasanya anak-anak seperti itu kalimatnya. Nah, itu kita ganti menjadi kalimat positif. Apa? Buang sampah pada tempatnya, atau selalu jaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kita ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang berikutnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi suatu keyakinan. Jadi suatu keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Misalnya berangkat harus tepat waktu, berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Terus tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Jadi tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak anak-anak lupa, cukup 3-7 saja. Kalau memang anak-anak itu kadang sama, kalau kebersihan yang kemarin itu punya saya semua. Ya ada beberapa yang tidak sama. Itu kita tidak usah buat banyak-banyak. Jadi cukup 3-7 keyakinan. Yang berikutnya, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Jadi anak-anak sendiri yang akan membentuk keyakinan kelasnya ini dibentuk seperti apa? Biar anak-anak sendiri yang nulis, yang membentuk. Mungkin untuk kelas yang bawah itu perlu bimbingan dari Bapak Ibu guru. Untuk kelas 4, 5, dan 6 itu kreatifnya anak-anak. Kemarin anak-anak saya suruh buat, ayo mau dibuat seperti apa keyakinan kelas kita, biar anak-anak tambah ingat dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Sama anak-anak dibuat seperti bentuk buku seperti itu dari kertas lipat, terus ditulisi pakai spidol. Untuk tanda tangannya anak-anak disuruh tanda tangan semua. Bagaimana yang tidak bisa tanda tangan untuk kelas 1, 2, 3 mungkin tidak bisa tanda tangan, kita bisa cat jempol di pinggirnya. Nah, itu dibuat untuk hiasannya Bapak Ibu seperti itu. Terus untuk tanda tangannya itu juga di pinggir-pinggir juga tidak apa-apa. Jadi biar anak-anak tahu, oh ya, kalau sudah ditanda tangani berarti harus dilaksanakan dan yakin anak-anak mau melaksanakannya. Berikutnya, keyakinan ditempel di dinding kelas. Jadi biar anak-anak sendiri yang menempelnya. Kemarin saya suruh, ayo coba ditempel di mana yang kalian suka, tetapi jangan di atas sana ya. Di atas jendela kan ya Kak, mungkin karena di atas jendela tidak bisa dilihat. Yang bisa dijangkau atau bisa dilihat anak-anak di mana. Jadi kita suruh anak-anak untuk berkreasi sendiri, menulis sendiri. Kita tinggal mengarahkan kalimat-kalimat positifnya. Bahwa kalau anak-anak sudah menuliskan ini, berarti anak-anak sanggup untuk melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Anak-anak yang buat, nanti anak-anak sendiri yang tahu konsekuensinya seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya, nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama, penghukum.
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu suka yang mana? Yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Manajer. Manajer, bukan manajer di kantor ya Pak? Ya, jadi manajer ya. Yang mana? Bu Neni yang mana? Mantap. Guru sebagai teman. Bu Eni? Guru sebagai pemantau. Oke, kita lihat next. Nah, ini ada sebuah video posisi kontrol guru. Kita lihat bagaimana ini adalah guru sebagai penghukum seperti ini Bapak Ibu. Naren, Ini. sini kamu. Nah, ini anak SMA biasanya yang dihadapi ini adalah anak SMA adalah Pak Toat ya. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi adalah sebagai penghukum. Jadi kira-kira bagaimana perasaan anak-anak kalau tadi di apa namanya langsung disuruh datang-datang disuruh keliling lapangan berapa kali tadi? 5 kali. Bagaimana perasaan anak? Don, sakit hati, ya. Nah, terus bagaimana bila guru itu sebagai teman? Next. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Nah, ini kalau gurunya sebagai teman ya, bagi murid-muridnya. Kamu Apalagi ini adalah anak SMA. kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang pertama kali tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu Bapak Ibu kalau sebagai teman ya. Ya. Selanjutnya kalau sebagai pemantau. Bu Eni. Tuh, mana? Ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah itu Bapak Ibu kalau sebagai pemantau, jadi ada konsekuensinya. Kadang itu bukan anak-anak sendiri hukuman apa namanya yang harus dijalani, itu apa konsekuensinya yang buat itu adalah gurunya, bukan dari anak-anaknya. Mestinya anak-anak tadi wah wis aku ketinggalan, wis mesti nanti tinggal dulu di kelas selama istirahat. Selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Nah, di sini anak-anak Maaf, Bu. merasa bersalah Naren, karena gurunya kalau ibu tegur bapak takut kepala sekolah. ditegur oleh kepala Terus, sekolah. sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, itu tadi sebagai apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Jadi anak-anak dibuat merasa bersalah. Nah, ini sebagai manajer. Naren, Ya, Naren kok ini ya. Lima-limanya Naren merasakan. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima
kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi kira-kira dari jawaban Bapak Ibu ada yang tadi sebagai teman, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai pemantau. Apakah mau diganti? Posisi kontrol apa kita sebaiknya sebagai seorang guru? Manajer. Nah, di sini tadi sudah saya simpulkan. Nah, ini kesimpulan dari video tadi yaitu penghukum. Penghukum itu adalah menghardik sambil menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Nah, kenapa kamu terlambat lagi? Nah, seperti itu. Ya. Berupa hukuman fisik atau verbal. Dampaknya apa, Bapak Ibu, kalau kita melakukan kontrol sebagai penghukum, yaitu anak menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mampel tertentu. Aku tidak suka dengan guru yang ini, sukanya menghukum. Nah, ini bisa jadi anaknya tersebut menjadi pendendam. Apalagi tadi yang dihadapi adalah anak SMA. Oh Bapak, guru ini senangannya menghukum, tak cegat ya Bang. Nah, seperti itu. Tak ngopi katanya tadi. Yang berikutnya, membuat merasa bersalah. Suaranya lembut tapi nyelekit. Di sini kalau membuat merasa bersalah, guru menyatakan kesalahan kepada siswa dan guru menderita seperti tadi. Nanti bu guru bisa jantungan. Nah, seperti itu. Di sini guru menyatakan kesalahan kepada siswa dan guru menderita. Perkataannya halus tapi menyakitkan. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan merasa gagal. Jadi anak-anak jadi tidak percaya diri. Next. Nih, sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Jadi kita sebagai guru itu anak-anak itu jangan ya harus dekat dengan guru, tetapi harus ada batasannya. Ya, kita tidak boleh bersenda gurau seperti selayaknya teman. Jadi harus ada batasannya. Itu untuk kontrol guru sebagai teman. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu guru. Ah, aku seneng ambil bu guru iki. Bu guru iki lek mulang aku kayak kancaku dhewe. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak mau dengan guru yang lainnya karena dia merasa dekat dengan guru yang dianggap sebagai teman tadi. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Jadi siswa bergantung, ya sudah, nanti urusan absen saya yang akan mengabsenkan, misalnya seperti tadi ya. Nah, ini anak-anak jadi tidak mandiri, anak-anak jadi bergantung kepada gurunya tadi. Sebagai pemantau, nada suara dan ekspresi biasa saja. Identitas gagal menjadi berhasil. Ketika dipantau, ya anak-anak bisa melaksanakannya. Entah itu nanti kalau sudah tidak dipantau, kita tidak tahu. Karena kita tidak 24 jam terus memantau anak-anak. Berikutnya, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Jadi kita biasanya hanya memantau ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, diberi hukuman baru dipantau. Biasanya seperti itu. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan. Anak-anak jadi mengingatkan, aku dihukum piye oleh guru ini. Nah, seperti itu. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi anak-anak tidak sepenuhnya mandiri. Dia mau melakukan ini, misalnya mau berbuat ini itu karena ada suatu ada suatu hal. Oh, dipantau saya sama bapak ibu guru, saya harus berbuat seperti ini, berbuat yang baik. Nanti entah lagi kalau sudah tidak dipantau. Next, manajer. Nah, sebagai manajer itu
Ya tidak lembut-lembut amat. Yang kedua, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna. Nah, diajukan pertanyaan bermakna. Misalnya, Naren tadi terlambat. Naren, kenapa kamu terlambat? Nah, anaknya pasti akan menjawab, ya Bu, saya tadi kesiangan. Kenapa kamu kok bisa kesiangan? Apa tidak ada alarm di rumah? Alarm saya mati Bu, misalnya seperti itu. Nah, itu ditanyakan alasan-alasannya apa. Nah, terus membantu siswa memecahkan masalah. Kita membantu siswa memecahkan masalahnya. Kira-kira kalau kamu terlambat, ini keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Oh ya, saya tidak menghargai orang lain Bu, karena di saat teman-teman saya belajar, saya baru datang. Nah, terus kita menanyakan lagi, terus biar kamu bisa tidak terlambat lagi keesokan harinya, apa yang harus kamu lakukan? Oh ya Bu, saya akan suruh bangunkan ibu saya atau kakak saya. Nah, itu di anak-anak dikasih pertanyaan bermakna biar anak-anak itu terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itu dampaknya dari kontrol guru sebagai manajer. Next. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak melakukan suatu hal-hal tadi, misalnya melanggar peraturan atau melakukan suatu kebajikan, itu ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang. Yang ketiga kebebasan dan kesenangan. Ini yang dibutuhkan kita sebagai manusia. Ya, pertanyaan yang mana? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kasih sayang perlu? Perlu. Saya perlu kasih sayang. Sangat perlu. Next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Putra, seorang anak kelas 1, selalu berlari keluar kelas menuju kantin sekolah yang ada di belakang sekolahnya. Karena ada bahan material bangunan di belakang sekolah, Bu Guru khawatir tingkahnya membuat Bu Neni bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan putra. Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Guru. Seru, katanya putra tadi. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi putra? Kasih sayang kah? Apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Coba dilihat jawabannya. Kesenangan. Ini jawabannya. Putra itu senang berkejar-kejaran dengan Bu Neni karena dia itu butuh yang namanya kesenangan. Next. Nah, ini Azam, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Bu Nike. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Azam jika jawabannya begini? Dia mengadu kepada ibunya, Ibu Guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai tas baru. Kadang anak-anak kelas 1, 2, 3 kan seperti itu ya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Azam? Kasih sayang, rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan gurunya. Wah, Azam, misalnya sama biasanya begitu. Adi. Wah, Adi, sepedanya baru ya. Ini kan harus apa namanya, menyapa kepada Adi.
Tanti. Gurunya, pada Ibu Tanti gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Aulia jika jawabannya begini? Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Aulia? Penguasaan. Ya, ini penguasaan, oke? Next. Nah, dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini, dalam dunia berkualitas ini pastinya Bapak Ibu mempunyai sebuah impian yang akan dituliskan di dalam sebuah memori yang akan tidak pernah terlupakan. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya dunia berkualitas, apa yang biasanya Bapak Ibu biar Bapak Ibu selalu ingat yang zaman-zaman dulu? Kira-kira apa yang dipajang di dunia berkualitas Bapak Ibu? Bu Neni, apa kira-kira? Apa Bu Neni? Foto. 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 Foto apa? Foto. Apa? Kenangan waktu SMA, kenangan waktu pertama kali. Apa? Pertama kali menjadi guru di sini. Ya, itu untuk memori dunia berkualitas yang mau yang mau diagendakan oleh Bu Neni adalah foto-foto ketika waktu SMA, terus ketika pertama atau awal mula berada di SD Negeri 2004. Coba yang pertama, siapakah orang yang penting dalam hidup Anda? Siapa yang mau menjawabnya? Keluarga. Monggo berikan. Mas siapa Pak? Masuk. Siapa Mas Rino. orang yang penting Mas dalam Rino. hidup Anda? Monggo berikan. Mas Rino. Baik, orang-orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah keluarga. Karena keluarga adalah orang yang menemani saya untuk menggapai cita-cita saya sampai saya bisa seperti saat ini. Ya, terima kasih. Itu adalah orang yang paling penting dalam hidup Bu Nika, itu adalah keluarga. Tentunya kita semua ya, sama ya? Oh, Bapak nggak sama. Siapa Bapak? Semuanya. Nah, belum amat. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Siapa? Ya, Bu Eni. Monggo. Nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya adalah kejujuran. Karena dengan kejujuran akan melahirkan kepercayaan antara orang lain dengan yang lainnya, dan juga sikap jujur akan menjauhkan dari rasa curiga dan rasa khawatir akan kepercayaan yang sudah dibangun. Orang yang jujur akan selalu disenangi oleh siapapun. Demikian. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk ya itu. Jadi Bu Eni, nilai kebajikannya adalah kejujuran. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Siapa? Nggih, berarti monggo. Terima kasih. Pertanyaannya adalah kalau Anda menjadi orang yang ideal, sebenarnya saya ini tidak ideal juga. Karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Menjadi seorang guru tentunya kita diharuskan memiliki sikap karakter, yaitu mempunyai sikap jujur, adil, cerdas, bertanggung jawab, inspiratif, percaya diri, empati, disiplin dan sebagainya, supaya kita bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak dan juga untuk rekan sejawat kita juga. Tapi ini kalau saya secara pribadi ada kekurangan dan saya inginnya mempunyai karakter, merubah karakter ini supaya ada di saya. Jujur secara pribadi saya ini kurang dalam hal mengontrol emosi, terutamanya ketika
juga dihadapkan dengan siswa yang tidak sesuai dengan harapan kita, entah itu siswa melanggar kesepakatan kelas ataupun peraturan kelas, itu yang membuat kadang-kala saya kurang mengontrol emosi. Sukanya emosinya langsung naik gitu. Dan juga dengan anggota keluarga di rumah, dengan anggota keluarga yang lain, keluarga besar, itu pun saya agak susah dalam mengontrol emosi. Jadi saya inginnya merubah itu, satu itu saya ingin merubah menjadi lebih baik lagi menurut saya, jadi saya bisa jadi orang yang bisa mengontrol emosi dengan baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Anda. Jadi itu nih Bapak Ibu, saya saja kadang juga kurang dalam mengontrol emosi, apalagi nanti kalau berhadapan dengan anak-anak ya. Kadang kita langsung nadanya nada tinggi kalau yang dihadapi anak-anak seperti itu. Jadi kita harusnya belajar Bapak Ibu, belajar menjadi orang yang sabar. Saya di sini juga belum bisa menjadi seperti yang dikatakan Bu Tanti tadi ya, tidak bisa mengontrol emosi. Sama Bu Tanti, saya juga seperti itu. Yang berikutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Sinten yang mau menjawab? Pak Agus mungkin. Sinten monggo Pak. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Nah, kalau ini menilai diri saya sendiri, ya, semenjak menjadi guru sampai sekarang ini, ya, tentu ada sesuatu yang berkesan dalam hidup kami ketika saya bisa mencapai sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, selama ini saya masih mengalami dua kali apa yang membanggakan. Yang pertama ketika saya menjadi guru di Starjaya 3, itu yang menjadi kebanggaannya saya adalah ketika saya bisa mengantarkan anaknya saya itu sampai ke kabupaten, ke provinsi waktu itu, ya, sehingga ada rasa yang sangat membanggakan. Kemudian yang kedua di sini, ketika saya ada di kedua ini yang membanggakan, ya, ketika Pak Irul ini bisa membawa anak-anaknya mendidik menjadi wakil dari kedua maju ke tingkat kabupaten. Ya. Mungkin itu saja yang paling berkesan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi yang paling berkesan dari Pak Agus, yaitu bisa mengantarkan anak-anak yang pertama di SDN 3 Starjaya ke tingkat kabupaten, yang kedua di sekolah tercinta kita atas bimbingan dari Bapak Irul dan Bapak Irul dan dukungan dari Bapak Agus selaku kepala sekolah. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kita kan pekerjaannya adalah seorang pendidik. Tentunya apa Bapak Ibu? Guru, ya. Yang berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Coba siapa yang mau bercerita sedikit saja, tidak apa-apa, tidak usah banyak panjang lebar. Maka sambil berdiri, wah, depannya begini-begini. Bagian perjalanan hidup saya, di mana saya merasa berada di titik puncak hidup saya. Yang pertama yaitu ketika saya mulai meniti karir di tahun 2012. Di situ saya sudah mendaftar untuk menjadi guru, mendaftar untuk PNS sebanyak 4 kali.
kali mulai dari 2009, yang kemudian di mana setelah tahun 2014 itu terakhir pendaftaran CPNS, saya sudah merasa lelah. Kenapa? Karena selain menjadi guru, saya juga menjadi guru privat, dan itu membuat saya merasa mempunyai kesenangan tersendiri, mempunyai rasa kepuasan tersendiri, karena apa yang saya miliki, ilmu yang saya dapatkan bisa saya salurkan dan saya manfaatkan. Dan ternyata pada 2019, syukur alhamdulillah, saya mendaftarkan CPNS lagi dan akhirnya diterima. Dan di situ titik puncak saya ketika saya diterima menjadi PNS, karena saya mengawali dari 2019 yang pada awalnya menggebu-gebu sampai tahun 2014 yang akhirnya saya merasa down. Kemudian di tahun 2019, syukur alhamdulillah apa yang saya cita-citakan tercapai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, itu rangkaian dari Bu Neni itu mulai meniti karirnya mulai tahun berapa tadi Bu? 2009, dan akhirnya selain menjadi guru privat, Bu Neni akhirnya diterima menjadi CPNS, dan akhirnya sampai sekarang berada di SDN 2 Ringin Kembar. Selanjutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Monggo Pak. Boleh Pak Keat, boleh Pak Irun, Pak Heru, boleh Pak Heru. Monggo. Terima kasih memberikan waktu kepada saya untuk pertanyaan apa yang paling bermakna dalam hidup saya. Itu secara pribadi menurut saya sendiri, jadi saya bisa melaksanakan segala apa yang ada dalam keyakinan diri saya. Itu yang pertama, dalam artian saya bisa menjalankan perintah Tuhan serta menjauhi segala larangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bisa bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu paling penting. Karena hidup itu tidak lepas dari masalah, dan kita akan menemui segala macam masalah. Dan ketika saya ikut berperan dalam masalah dan bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu saya sangat bermakna dalam hidup saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya yang paling bermakna yaitu menyelesaikan tanpa masalah ya. Ya, itu. Next, begini Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk dunia berkualitas. Ya, itu tadi kita sudah menjawabnya tentang dunia berkualitas. Jadi anak-anak juga seperti itu. Ketika kita memberikan masukan kepada anak-anak, ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, itu akan selalu terkenang dalam diri anak-anak. Walaupun tidak dituliskan di dalam buku, tetapi tentunya anak-anak itu akan selalu mengingat. Kalau bertemu dengan kita, misalnya, Bu guru sing biyen senang menghukum saya. Nah, ini ada dalam dunia berkualitasnya anak-anak. Next, selanjutnya yaitu untuk segitiga restitusi yang tadi kontrol guru sebagai manajer. Nah, apa itu segitiga restitusi? Masih ingatkah Bapak Ibu? Tadi sudah ada di depan tentang segitiga restitusi. Ingat? Nopo? Nah, segitiga restitusi ini yaitu kita menyelesaikan masalah bersama anak-anak, ya. Jadi tidak dalam satu arah saja, tidak hanya kita saja. Jadi kita membantu menyelesaikan masalah anak-anak. Biar anak-anak itu bagaimana sih cara menyelesaikan kalau saya berbuat seperti ini, apa konsekuensinya, itu biar anak-anak mengerti. Jadi di sini dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan
Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa terlambat? Nah, distabilkan dulu. Semua orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Bu guru juga seperti itu, pernah melakukan kesalahan. Jadi biar anak-anak tidak langsung down, tidak langsung takut. Ya, kita stabilkan dulu emosinya anak-anak. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, kamu datang terlambat pastinya punya alasan. Apa alasannya? Nih, ditanyakan alasannya apa. Sesudah tadi kita menstabilkan identitas, baru kita tanyakan alasannya apa. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak ditanyakan lagi keyakinan. Kira-kira kalau kamu terlambat, kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR, keyakinan kelas apa yang kamu lambat? Nah, anak-anak akan menjawabnya. Terus solusinya bagaimana jika kamu melanggar keyakinan kelas tersebut? Contoh, kemarin saya pernah praktek segitiga restitusi. Nah, di situ ada anak yang sedang makan di dalam kelas. Nah, dipanggil, anak tersebut dipanggil, baru ditanyakan, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Misalnya kalau anak-anak tahu bu, kenapa kamu dipanggil ke sini? Saya makan di dalam kelas. Nah, kita stabilkan identitasnya, biar anak-anak tidak takut. Kalau makan di dalam kelas itu perbuatan yang baik apa tidak baik? Oh, tidak baik bu. Nah, seperti itu. Terus kita tanyakan lagi, makan itu adalah suatu kebutuhan. Begitu juga dengan bu guru. Kalau lapar, tentunya akan makan. Ya, yang dibutuhkan kalau kita lapar kan makan. Nah, di sini bu guru tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Di sini bu guru akan menanyakan, kalau kamu makan di dalam kelas katanya tadi tidak baik. Nah, alasannya kenapa kamu makan di dalam kelas? Nah, anak-anak tersebut akan menjawab, saya tadi tidak sarapan. Kenapa tadi tidak sarapan? Saya bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Kamu bangun jam berapa? Oh, saya bangun jam 5 misalnya. Saya bangun jam 5. Kenapa kok tidak sempat sarapan? Kan masih banyak waktu untuk sarapan. Oh, saya tadi bermain HP dulu bu sebelum berangkat sekolah. Mungkin anak-anak bisa seperti itu. Menjawabnya, saya berangkat sebelum berangkat sekolah bermain HP dulu. Akhirnya saya lihat waktu kok ternyata sudah siang, jadi saya tidak sempat sarapan. Nah, di sini adalah validasi kebutuhan yang dibutuhkan siswa. Nah, kamu sudah benar cepat-cepat berangkat sekolah, takut terlambat. Nah, seperti itu. Baru kita tanyakan keyakinan. Kira-kira kalau terlambat itu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Ya bu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, tidak menghargai, misalnya tidak menghargai teman atau apa. Terus solusinya bagaimana? Anak akan menjawab, solusinya saya sebelum berangkat sekolah tidak main HP bu, agar saya sempat sarapan dan berangkat sekolah tepat waktu. Terus kita tanyakan lagi, kira-kira kapan kamu akan melaksanakannya? Hari ini pulang sekolah atau mulai besok saya akan melaksanakannya. Begitu bu, bapak ibu untuk menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, di sini ada contoh video tentang penyelesaian masalah segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Untuk kita akan lihat. Nah, akhir mengerjakan PR betul atau tidak? Nah, ini suatu kasus anak tidak mengerjakan
bukan identitas. Semua manusia kan pasti pernah melakukan suatu kesalahan, tapi di sini guru tidak akan mencari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Di sini guru akan mencarikan solusi, bersama-sama mencari solusi bagaimana agar kita tentunya bisa mengerjakan PR, ya. Terus sebelum itu ibu mau tanya alasan Akila tidak mengerjakan PR itu karena apa? Tidak tanyakan alasannya, validasi tindakan. Baik, berarti karena Akila kelelahan, terus ketiduran, hanya lupa untuk mengerjakan PR. Begitu? Nah, Akila masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita? Nah, yang ini menyatakan keyakinannya. Kelas kita apa coba sebutkan? Tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Ya betul, tanggung jawab terhadap tugas-tugas kita, disiplin, terus menjaga kebersihan, ya banyak sekali. Nah, menurut Akila tanggung jawab itu penting untuk kita atau tidak? Akila yakin kalau tanggung jawab itu penting. Kalau yakin, kira-kira Akila akan melakukan apa untuk memperbaiki masalah ini? Karena Akila tidak mengerjakan PR. Saya akan mengerjakan PR dulu, baru bermain dengan teman. Terus kalau begitu, Akila ini baru menemukan solusinya dari PR dari guru untuk bermain dengan teman. Kira-kira kalau Akila sudah melakukannya, Akila akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi lebih bertanggung jawab dan teman bersikap saya. Ya, sekarang pertanyaannya kira-kira apa ya Akila mulai melaksanakan apa yang Akila katakan tadi? Bagus. Jadi mulai hari ini ibu harap Akila nanti dengan sekolah kalau ada PR segera dikerjakan, ya. Tidak boleh bermain dulu agar tidak lupa dan ketiduran. Ibu harap Akila bisa melaksanakan apa yang Akila katakan tadi, dan semoga Akila menjadi pembelajaran saudara menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih Akila. Sekarang Akila boleh kembali bermain bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Siswa. Kelas 5 dari SD Negeri 2. Nah, itu tadi mulai dari sudah sampai segitiga restitusi. Saya kembali lagi ke pertanyaan awal Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah punya pandangan lain? Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Masih setuju? Ya, Bapak Ibu, bukan itu manusiawi. Kadang kita secara tidak sadar, ya, kita itu langsung menghukum siswa, itu adalah hal yang manusiawi, ya. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kurang setuju. Seorang guru sudah ya harus mampu memberikan solusi. Ini sudah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa? Tidak setuju. Tidak setuju, karena jadinya anak-anak itu tidak ada batasannya antara bagaimana berbicara dengan Bapak Ibu guru, bagaimana kita benar dekat dengan anak-anak, tetapi jadi anak-anak itu tidak bisa membedakan cara berbicara dengan teman atau cara berbicara dengan Bapak Ibu guru. Demikian Bapak Ibu diseminasi yang dapat saya sampaikan tentang budaya
budaya positif. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata dan kurang lebihnya. Kata melompat melihat kerang, kerbau melongo masuk kolam. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup diseminasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya memiliki pertanyaan yang dari tadi Pak Ganjar ya. Kalau untuk kelas 4, 5, 6 keyakinan kelas itu bisa kita sepakati karena anak-anak sudah besar, jadi sudah mengerti. Misalnya kita sepakati untuk kelas 4, 5, 6 jika terlambat konsekuensinya seperti apa untuk keyakinan kelas. Bagaimana jika keyakinan kelas ini diterapkan di kelas rendah 1, 2, 3, sedangkan kita tahu semuanya bahwa di kelas rendah itu masih ada yang belum lancar dalam membaca, masih ada yang belum lancar dalam menulis. Apakah keyakinan kelas ini dapat kita lakukan secara maksimal atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin saya akan coba menjawab. Memang untuk di kelas rendah itu kadang di kelas 1 itu ada anak yang belum bisa lancar dalam membaca maupun menulis. Bagaimana caranya kita membuat keyakinan kelas kalau ada hambatan-hambatan seperti itu, apalagi kelas 1 yang belum bisa membaca atau menulis? Kita bisa menggunakan gambar Bapak Ibu. Misalnya contoh, ada gambar, kita membuat gambar anak yang buang sampah sembarangan, terus ada anak yang membuang sampah di tempatnya. Nah, itu nanti anak-anak bisa memilih gambar-gambar tersebut. Kira-kira anak-anak itu mau memilih gambar yang mana untuk dijadikan keyakinan kelas. Oke. Terus untuk mungkin belum bisa tanda tangan seperti tadi ya, kalau kelas 1 bisa menggunakan apa namanya, cap jempol. Kita buat, kan ada yang tinta warna-warni itu lebih bagus Bapak Ibu, pakai tinta merah atau tinta hijau itu ada. Itu silakan nanti bisa dibuat, kalau kelas rendah bisa dibuat menggunakan gambar-gambar tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi. Terima kasih untuk jawaban dari. Demikianlah diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Malang SD Negeri 2 Ringin Kembar tanggal 27 Oktober 2023 yang disampaikan oleh Citra Eka Dewi. Semoga diseminasi budaya positif dapat dikembangkan di SD Negeri 2 Ringin Kembar. Demikianlah saya akhiri acara hari ini dengan bacaan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini sudah diadakan diseminasi oleh Ibu Citra Eka Dewi dalam program Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, tadi disebutkan bahwa kontrol guru itu adalah sebagai teman. Menurut saya kontrol guru juga sebagai teman. Ternyata kontrol guru sebagai teman masih memiliki dampak yang negatif. Kontrol guru yang baik itu adalah sebagai manajer. Jadi di mana kita dan siswa sama-sama membentuk saling berkesinambungan. Jadi ada hubungan dua arah, tidak hanya satu arah. Semoga diseminasi yang dilaksanakan hari ini dapat bermanfaat untuk SD Negeri 2 Ringin Kembar, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Citra Eka Dewi. Mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di SD Negeri 2 Ringin Kembar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.